Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Sumba Barat Daya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sendiri, Vincentius Robert Samaki dari SDK Sonobendo, dan teman saya Arnoldo Sorowa dari SD Negeri Kararatombo. dan teman saya berikutnya. Saya Melkior Asa dari SD Negeri Wiki Corongo. Demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Vincent. Ya, selamat sore Pak Melki. Bagaimana kabarnya Pak Vincent? Ya, luar biasa baik. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, Pak Vincent akan melakukan coaching, betul ya Pak? Ya, betul Pak. Ini melakukan coaching. Baik Pak Vincent, di sini saya akan menjadi observer. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum? Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama, di sini saya mau menanyakan kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya, berkaitan dengan kompetensi atau potensi apa yang ingin saya kembangkan. Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Vincent, dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi itu yang saya ingin kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Vincent, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching ini dan indikator pencapaian? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Vincent, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Untuk sebelumnya melakukan coaching, dan semoga nanti Pak Vincent bisa melaksanakan coaching selalu mengingat ya Pak dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Halo, selamat pagi Pak Arnold. Selamat pagi Pak Vincent. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Pak Guru. Pak Guru kemana? Ya, puji Tuhan juga kabar baik, luar biasa baik ya. Dengar-dengar Pak Arnold ada yang ingin mau disampaikan atau mau diceritakan? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita tidak mengisi banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit kita berbincang-bincang. Berarti apa nih yang ingin Pak Arnold sampaikan? Nah, begini Pak, ini berkaitan dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun
mereka masih tetap menggunakan metode konvensional saja, seperti ceramah lagi, ceramah lagi. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa sekarang teknologi itu sudah berkembang, ya kita mudah menggunakan metode yang bervariasi seperti penggunaan aplikasi dalam pembelajaran, penggunaan media. Jadi intinya pembelajarannya jadi kurang bervariatif begitu Bapak. Oke, kalau saya garis bawahi apa yang Pak mau sampaikan ini, ternyata dari sekolahnya Bapak itu teman-teman guru atau rekan sejawat itu masih menggunakan metode yang sama, tidak bervariatif ya. Iya Pak. Ya, pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariatif, gitu ya Pak? Ya betul Pak. Jadi rekan-rekan guru kurang memperhatikan atau membuat pembelajaran yang aktif atau pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas. Medianya pun atau model pembelajarannya pun masih menggunakan metode yang lama-lama saja Pak. Iya, baik Pak Arnold. Dari percakapan kita hari ini nih, ya kira-kira apa saja yang ingin Pak Arnold dapatkan dari pembicaraan kita ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan Pak di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas. Oke. Jadi Pak Arnold mengharapkan adanya perubahan ya? Iya Pak. Adanya perubahan. Dan menurut Pak Arnold, kira-kira perubahan apa yang bisa Pak Arnold lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam sistem penyampaian materi, penggunaan model pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif begitu Pak. Misalnya saja berbagai penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang lagi tren di dunia pendidikan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi atau menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Saya rasa itu juga sudah lumayan membantu Pak, atau sudah bisa melakukan perubahan di sekolah saya. Seperti itu Pak. Oke. Dari yang Bapak baru sampaikan tadi itu, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media yang bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Iya. Kondisi yang ideal itu kira-kira kalau kita berada dalam diberi level nih, level 10 kira-kira. Di sekolah Bapak itu sekarang berada pada level berapa kira-kira? Di sekolah saya sepertinya masih berada di level 5 Pak, karena di sekolah itu masih banyak guru-guru yang belum bisa menggunakan komputer atau laptop Pak, sehingga kalau level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini kami masih berada di level 5 Pak. Oke, ya jadi di level 5 ya. Iya Pak. Oke, di kondisi sekarang ini ya Pak ya. Level berapa nih yang bisa ditingkatkan kira-kira agar bisa terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya Pak Arnold? Ya mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat banyak guru yang kurang paham IT. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin untuk dilakukannya secepatnya begitu. Oke. Jadi di sekolah Bapak itu kalau kita di level dari level 5 sampai ke level 7 ya Pak ya. Iya. Ya, tentu pasti ada usaha. Jadi usaha apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya sebenarnya Pak, saya juga masih memikirkan kira-kira solusi apa yang saya bisa tempuh. Rencana atau tindakan mungkin yang saya bisa buat, semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan teman guru, yaitu secara face to face atau secara bergantian, seperti itu Pak. Iya, oke. Ya, jadi
untuk mentoring nanti ya akan merencanakan dengan mentoring ya Pak ya atau pendampingan. Kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak terapkan atau bisakah dengan teman-teman tuh nyaman atau tidak dalam menyampaikan apa yang ingin Bapak rencanakan tadi dengan proses mentoring itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop begitu di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media pembelajaran yang variatif. Ya, berarti Pak Arnold ini ingin merencanakan tentang mentoring, Ya, pendampingannya atau pelatihan seperti workshop ya. ya. Pak Arnold untuk lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Yang direalisasikan dulu. Sepertinya yang mentoring Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang banyak atau yang tidak sedikit Pak, kemudian biaya juga, dan juga harus mencari narasumber yang memang berkompeten. Jadi mungkin untuk saat ini kegiatan yang bisa segera direalisasikan yaitu kegiatan mentoring Pak. Oke, mentoring ya Pak ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Arnold ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana Pak? Seperti apa kira teknisnya? Ada sih Pak. Mungkin saya bisa minta bantuan dengan rekan guru di sekolah yang memang sudah mengerti IT, seperti ada Pak Pit, ada Pak Matius, dan juga ada Pak Amri. Oke, berarti Pak Arnold ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya? Iya. Nah, berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja. Kapan Pak mau merealisasikan mentornya? Secepatnya Pak, karena mungkin minggu depan saya bisa lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut atau kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Arnold, bagus sekali Pak Arnold ya. Kira-kira Pak Arnold dari percakapan kita nih, apa sih yang Pak Arnold dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk bisa terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Oke, syukurlah Pak Arnold sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabarnya ya Pak Arnold. Setelah melakukan mentoring ini untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Pak Arnold, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Pak. Semoga rencana Pak Arnold untuk mentoring, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, terima kasih kembali juga Pak Arnold. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya Pak ya. Oke, siap Semoga Pak. kita bisa ngobrol, berbincang-bincang lagi di kesempatan lain ya Pak. Oke. Begitu saja Pak Arnold. Salam sejahtera, salam sehat ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak Vincent, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Niki.
Pak Vincent tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Arnold. Iya, betul sekali. Nah, sebelum penutupan ya Pak Vincent, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Ya, bicara tentang indikator pencapaian di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, lalu kemudian identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya, dan juga coach dapat menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Vincent, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Pak Vincent dan Pak Arnold sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Vincent sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Arnold, sehingga Pak Arnold bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Vincent, sebelum kita menutup kegiatan observasi kita, yang ingin saya tanyakan lagi, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, lagi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi ya Pak Vincent. Ya, Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya akan menutupi kegiatan observasi kita. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita Pak Vincent. Iya, salam sejahtera Pak. Terima kasih. Halo Pak Arnold, selamat pagi, salam hangat Pak Arnold. Selamat pagi Pak Vincent. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sesuai puji Tuhan. Baik Pak Vincent. Pak Vincent apa kabar? Ya, syukurlah Tuhan baik. Pak Arnold. Oh ya, melakukan proses coaching ya. Iya. Proses coaching. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang saya ingin bicarakan dulu. Boleh Pak? Ya, silakan. Pada saat coaching, antara coach dan coachee itu akan saya amati, Ya. dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apa, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respons atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching. Diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Arnold kembangkan dalam proses coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, memberikan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif. Ya. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Iya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Iya. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
berbobot ya Pak ya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan di observasi ini Pak? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, jadi ada dua ya Pak ya. Jadi baik ada dua akan Bapak kembangkan lebih spesifik, yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach bisa merancang atau menemukan rencana aksi atau merencanakan ke depan apa yang harus coach lakukan. Baik, baik Pak. Jadi Bapak, indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Iya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali lagi ya Pak ya. Iya. Ya, oke, silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Vincent. Oke, selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi juga Pak Arno. Apa kabar Pak Mel? Luar biasa, puji Tuhan kabar baik hari ini Pak. Iya. Dengar-dengar Pak Melki ada nih yang mau diceritakan. Betul sekali Pak, ini ada yang ingin saya ceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oke, baik Pak. Tapi sepertinya kita tidak memiliki durasi waktu yang cukup panjang, mungkin sekitar 15 menit atau sampai 20 menit saja ya Pak Mer. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Silakan Pak, kira-kira apa yang mau diceritakan ini Pak? Baik Pak Arno, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak Arno, di sekolah saya itu saya melihat siswa-siswi saya itu tuh kayaknya mereka rasa bosan begitu untuk belajar di sekolah, karena saya amati ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal mereka itu kan bisa memanfaatkan berbagai media seperti menggunakan infocus, laptop, dan beberapa media lain yang ada di sekolah. Dan juga mereka bisa menggunakan lapangan yang luas atau ada di depan sekolah. Itu ada di lingkungan sekolah kan, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tetapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media-media tersebut. Tetapi tetap saja mereka menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oke, baik Pak, kalau saya garis bawah ini saya ambil kesimpulannya, jadi berarti masalah yang dihadapi oleh Pak Melki ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang masih kurang bervariatif ya Pak ya. Ya betul Bapak. Pembelajaran dengan cara berceramah begitu-begitu saja, setelah saya lihat ternyata saya telah menanyakan siswa bagaimana nih pembelajarannya yang begitu. Jawabannya anak malas, kayak begitu Bapak. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah. Nah, sekarang dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Melki dapatkan? Baik Bapak, saya itu inginnya adanya perubahan begitu Pak. Perubahan itu setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan sekolah. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah.
atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah ada di sekolah kita. Nah, jadi yang Pak Melki harapkan ini adanya perubahan ya Pak? Betul sekali. Ya. Perubahan yang Pak Guru inginkan itu perubahan seperti apa Pak? Perubahan yang saya inginkan Pak, ini perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Seperti penggunaan metode atau model bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah disediakan tetapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Dari yang Pak Guru telah sampaikan seperti menggunakan metode belajar, model belajar, media belajar, itu kan kalau kita artikan dalam skala 1 sampai 10 berarti dia menggunakan atau dia berada di tingkat skala teratas atau tingkat skala ke-10. Nah, sekarang di sekolah Pak Guru kira-kira ada di level berapa Pak? Kalau di sekolahnya saya Bapak mungkin masih di level 5. Karena masih banyak walaupun ada beberapa guru yang memanfaatkan atau menggunakan sarana pesan sekolah dan ada sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi PowerPoint dan seterusnya itu, tetapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan sarana menggunakan media dan metodenya yang begitu saja. Oke, di level 5 ya Pak ya? Ya. Seperti kondisi sekarang ini dari level 5 kira-kira Pak Melki ingin terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Nah, dari level 5 kira-kira Pak Guru ingin tingkatkan ke level berapa Pak? Baik Bapak, sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Ya. Setidaknya ada perubahan begitu di sekitar di level 7 lah Pak. Nah, dari level 5 ke level 7 ya Pak? Ya. Usaha apa nih yang Pak Guru akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu Pak? Ya, yang paling pertama saya akan mendiskusikannya persoalan ini kepada rekan-rekan guru. Terus yang berikut saya juga ingin adanya perubahan, mungkin melakukan pendampingan dan melakukan mentoring seperti itu. Oh, baik ya Pak. Nanti direncanakan dengan mentoring atau pendampingan tadi ya Pak ya. Ya, Nah, selain itu ada tidak strategi yang mungkin bisa dilakukan agar teman-teman itu ketika Pak Guru menyampaikan mereka bisa menjadi atau merasa nyaman dengan penyampaiannya Pak Guru sehingga mereka bisa ikuti penyampaiannya Pak Guru gitu. Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop begitu Pak, biar maksud semua guru gitu. Nah, dari cerita Pak Guru ini yang sudah merencanakan misalnya seperti mentoring atau pendampingan atau pelatihan, dari ketiga-tiganya ini kira-kira Pak Guru untuk saat ini lebih aman atau lebih nyamannya gunakan rencana yang mana Pak? Kalau dari saya lebih fokus di kegiatan mentoring dulu ya Bapak. Karena kalau yang mentor ini sasarannya itu saya mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nanti sasarannya ke tuntunan dari sekolah, ada pelatihan tapi dia itu sebenarnya tidak ada kemauan secara sendiri begitu. Saya pinginnya melakukan mentoring yang benar-benar dia itu melakukan adanya perubahan. Ya, oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini Bapak butuh dukungan dari siapa seperti itu? Oke, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa nih Pak? Baik Pak, kalau untuk kegiatan mentoring ini saya memiliki beberapa teman yang lebih
terlibat atau lebih paham tentang IT Iya, di sekolah, iya. nanti saya akan memanfaatkan rekan-rekan saya di sekolah sehingga mereka bisa membantu saya untuk mensukseskan kegiatan mentoring. Nah, berarti Pak Guru pengen melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Ibu. Kapan Pak Guru mau realisasikan perencanaan Bapak? Secepatnya Pak, minggu depan saya bisa lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan sekolah. Saya juga mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, oke Pak Guru. Bagus sekali rencananya Pak Guru. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Baik Bapak, yang dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk bisa terjadinya perubahan sekolah saya dengan sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Iya. Oke, syukurlah kalau Pak Guru ada gambaran atau bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolahnya Pak Guru. Oke, kita sudah berada di penghujung. Saya tunggu nanti ya kabarnya selanjutnya Pak Guru setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar realisasi kegiatannya Pak Guru nanti dalam kegiatan mentoring. Semoga kegiatan mentoring yang Pak Guru jalankan bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluhan saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Pak Guru. Nah, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi bisa langsung hubungi saya Pak. Oke, siap Pak Guru. Nah, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain waktu atau di lain. Oke, selamat pagi Pak Arnold. Pagi juga Pak Guru. Pak Arnold tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Melki. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Pak, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Nah, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga coaching dapat menggali pemahamannya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Oke, Pak Arnold, menurut saya sebagai observer ya, lebih pada proses coaching tadi Pak, Pak Arnold sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Arnold sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Melki sehingga Pak Melki bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, Iya. sebelum kita tutup, itu kompetensi ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depan. Oke, nah itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup observasi kita pada
ini. Selamat pagi Pak Arnold, salam sehat. Salam sehat juga Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mel. Selamat pagi juga Pak Arno. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Kita sama-sama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bapak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi ada 3 ya Pak. Dari ketiga ini kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Bapak, dari ketiganya mungkin yang saya kembangkan itu lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Itu karena dengan mendengar aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching tadi. Baik Bapak, indikator tercapai yang saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukan. Demikian dulu ya Pak pra observasi kita kali ini. Silakan Pak Melki melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Terima kasih Pak Arno. Ya. Baik, selamat bertemu Pak Vincent, selamat datang, selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa baik hari ini. Baik Pak Vincent, ada yang mau dibicarakan hari ini? Iya betul sekali Pak Mel, ada yang saya mau bicarakan. Baik Pak, kira-kira mau bicara tentang apa ini? Kita tidak punya waktu banyak, ini saya hanya mungkin 15-20 menit saja nih Pak. Kira-kira Pak mau menceritakan apa dengan saya pada hari ini Pak? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan tentang khusus cara penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode yang biasa-biasa saja, metode konvensional, terus ceramah, dan padahal kita ketahui perkembangan zaman sekarang ini sudah masuk ya penggunaan IT, zaman canggih atau zaman teknologi. Pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau untuk berubah. Jadi mereka tidak menginginkan sebuah perubahan, mereka hanya mengandalkan metode-metode yang biasa saja tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Baik Pak Vincent, kalau saya garis bawahi bahwa berarti permasalahan dari Pak Vincent Alam ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya.
Jadi rekan-rekan guru saya itu kurang membuat pembelajaran yang aktif atau tidak berpihak pada murid. Medianya juga ataupun model pembelajaran juga masih yang lama, masih yang begitu-begitu saja, Pak. Nah, baik Pak Vincent, kira-kira percakapan tentang hari ini apa yang ingin Pak Guru dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ya Pak. Dari yang disampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi atau media pembelajaran itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak. Ya. Itu berada di level 10, 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Pak Vincent sekarang ini berada di level berapa? Ya, sepertinya masih ada di level 5 Pak. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru yang belum bisa mengoperasikan laptop Pak. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, baik Pak Vincent. Level 5 ya? Iya. Seperti kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Bapak? Untuk level ya saya berpikir mungkin di level 7 ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita sampai ke level 10 itu level yang sudah lebih tinggi, memang agak sulit mengingat banyak guru yang belum paham tentang IT. Jadi mungkin di level 5 sampai ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Dari level 5 ke level 7 ya Pak, kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Guru lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan atau perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Pak, pendampingan individu antara saya dengan teman-teman guru bisa bertemu secara langsung face to face itu, tetapi secara bergantian Pak. Baik, untuk mentoring nanti direncanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin bisa dilakukan agar teman-teman tuh merasa nyaman begitu dengan penyampaiannya? Ya, mungkin kalau bukan dengan cara mentoring, saya coba nanti konsultasikan di sekolah-sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang nantinya menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Oke, dari cerita Pak Guru ini yang sudah merencanakan misalnya mentoring, pendampingannya atau pelatihan dari kegiatan ini, kira-kira kegiatan Pak Guru untuk saat ini yang lebih aman dan nyaman bisa cepat direalisasikan itu yang mana Pak Guru? Sepertinya yang mentoring Pak, sepertinya yang mentoring, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, juga perlu waktu juga yang membutuhkan narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman yang dilakukan itu adalah mentoring. Oke, baik, mentoring ya Pak. Ya. Kira-kira kegiatan mentoring ini yang Pak Guru butuhkan bantuan itu dari siapa saja? Iya Pak, ada sih rekan-rekan atau teman-teman sejawat di situ. Ada Pak Adi yang juga membidangi IT ini, ya apalagi dia Eskom. Kemudian masih ada lagi teman lain, Bu Erlin, yang bisa membantu. Berarti Pak Guru ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah ya Pak? Pak Guru ingin melakukan mentoring itu dengan cara berkolaborasi ya Pak, dengan rekan guru begitu.
Kapan Pak mau realisasikan atau merencanakan kegiatan ini? Iya, sepertinya Pak, minggu depan ini saya bisa lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke Pak, bagus sekali rencananya. Eh, itu kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapat? Ya, berbicara tentang percakapan kita hari ini Pak, oke. Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk bisa terjadinya sebuah perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, syukurlah Pak Vincent sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah ya Pak. Saya tunggu nanti saya tunggu kabar ya. Selanjutnya setelah melakukan mentoring, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita lanjutannya ya Pak. Percakapan kita hari ini cukup sampai sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Ya, betul sekali Pak. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya, kita saling berbagi cerita. Gitu ya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi. Selamat pagi Kamil. Selamat pagi juga Pak Arnold. Tadi sudah Pak Melki sudah melakukan coaching ya dengan ini Pak Vincent. Sebelum penutupan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Dari coaching ini Bapak, saya sudah melakukan dengan coaching menggunakan alur cerita. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Ya. Oke Pak Guru. Menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya antara Pak Melki sama Pak Vincent sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan Pak Melki sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Vincent sebagai coach sehingga Pak Vincent bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tadi coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan saja Bapak lakukan? Baik Bapak, kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses ketika sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke Pak Melki, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian dulu ya Pak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita. Saya tutup kegiatan observasi kita kali ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Arno. Terima kasih.